Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisya Diva Murti dengan NIM 106230036 dari kelas 3B Hukum Tata Negara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Pidana. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan. Alasan pembenar dalam hukum pidana. 1. Pengertian alasan pembenar. Alasan pembenar adalah sebuah konsep dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk membenarkan tindakan yang jika dilihat dari sudut pandang biasa dianggap sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan tidak akan dipandang sebagai kejahatan, melainkan justru dibenarkan berdasarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ada pada saat tindakan tersebut dilakukan. Alasan pembenar memberikan perlindungan hukum kepada individu yang terpaksa melakukan tindakan kriminal sebagai respon terhadap situasi darurat atau ancaman yang nyata dan segera. Salah satu contoh paling umum dari alasan pembenar adalah pembelaan diri. Dalam situasi ini di mana seseorang dihadapkan pada ancaman fisik yang nyata, mereka memiliki hak untuk mempertahankan diri, bahkan jika tindakan tersebut mengakibatkan cedera atau kematian kepada pihak lain. Namun penting untuk dicatat bahwa penggunaan kekuatan dalam pembelaan diri harus proporsional dan sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Jika tidak, tindakan tersebut dapat beralih dari alasan pembenar menjadi tindakan kriminal. 2. Dasar hukum alasan pembenar. Di Indonesia, alasan pembenar diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya dalam pasal 49 sampai dengan pasal 51. Pasal-pasal ini mengatur berbagai kondisi yang memungkinkan seseorang untuk tidak dianggap bersalah atas tindakan yang dilakukan, selama tindakan tersebut memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang berusaha untuk mengedepankan keadilan dan kepastian hukum bagi individu dalam situasi yang sulit. Pasal 49 KUHP misalnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan pidana jika tindakan yang dilakukan untuk membela diri dari serangan yang nyata dan segera. Dalam pasal ini, undang-undang menegaskan pentingnya konteks dan urgensi dalam pertimbangan apakah suatu tindakan dapat dibenarkan. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah kondisi yang ada pada saat tindakan tersebut dilakukan memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pembelaan diri. Selanjutnya, pasal 50 dan pasal 51 KUHP juga membahas keadaan-keadaan lain yang dapat menjadi alasan pembenar, seperti tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan orang lain dari bahaya untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. 3. Contoh kasus. Untuk lebih memahami penerapan alasan pembenar dalam hukum pidana, penting untuk mengkaji beberapa kasus hukum di Indonesia yang melibatkan pembelaan diri. Misalnya kasus yang melibatkan tindakan seorang individu yang membela diri dari serangan. Dalam kasus tersebut, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis serangan yang dihadapi, respon yang diberikan oleh pelaku, dan apakah tindakan yang diambil proporsional dengan ancaman yang ada. B. Alasan pemaaf dan hukum pidana dalam hukum pidana. 1. Pengertian alasan pemaaf. Alasan pemaaf dalam hukum pidana merujuk pada kondisi di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang diakui sebagai tindakan kriminal, tapi pelaku tidak dapat dipidana karena keadaan tertentu yang mempengaruhi kapasitas mental dan moral mereka saat melakukan tindakan tersebut. Berbeda dengan alasan pembenar, di mana tindakan tersebut dianggap tidak bersalah. Alasan pemaaf mengakui kesalahan tetapi memberi dispensasi dan hukuman berdasarkan kondisi pelaku. Alasan pemaaf juga mencakup dalam keadaan darurat yang membuat individu tidak dapat bertindak sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Misalnya, seseorang yang terpaksa melakukan tindakan kriminal di bawah ancaman dan tekanan yang sangat tinggi mungkin dianggap layak untuk mendapatkan alasan pemaaf. Dalam hal ini, pengadilan perlu mengevaluasi situasi dan mempertimbangkan apakah pelaku memiliki pilihan lain atau tidak saat melakukan tindakan tersebut. 2. Dasar hukum alasan pemaaf. Dasar hukum alasan pemaaf diatur dalam KUHP yang mencakup berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi tanggung jawab pidana seseorang. Beberapa ketentuan dalam KUHP memberikan kerangka bagi pengadilan untuk mengevaluasi apakah pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana berdasarkan keadaan yang mempengaruhi kapasitas mental dan moral mereka. 3. Contoh kasus.
Untuk mengabarkan penerapan alasan pemaaf, mari kita lihat beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah kasus di mana pelaku melakukan tindakan kriminal di bawah tekanan atau ancaman. Misalnya seorang yang dipaksa untuk mencuri oleh kelompok kriminal yang mengancam keselamatan keluarganya dapat dianggap menggunakan alasan pemaaf. C. Penghapusan tuntutan dalam hukum pidana. Pengertian penghapusan tuntutan. Penghapusan tuntutan adalah mekanisme dalam hukum pidana di mana tuntutan hukum terhadap seseorang dihapuskan atau dihentikan berdasarkan kondisi tertentu. Meskipun tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana, penghapusan tuntutan ini memberikan ruang bagi individu untuk tidak diadili atau dipidana meskipun mereka secara teknis telah melakukan tindakan kriminal. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencapai keadilan dan pemulihan dalam konteks tertentu. 2. Dasar hukum penghapusan tuntutan. Dasar hukum untuk penghapusan tuntutan diatur dalam berbagai ketentuan dalam KUHP yang menjelaskan kondisi di mana tuntutan hukum dapat dihentikan. Salah satu ketentuan utama yang mengatur penghapusan tuntutan adalah pasal 76 KUHP yang memberikan pengadilan hak untuk menghentikan proses hukum dalam keadaan tertentu, terutama jika pelaku telah menunjukkan iktikat baik untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. 3. Contoh kasus. Untuk lebih memahami penerapan penghapusan tuntutan, mari kita lihat beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh adalah kasus di mana pelaku tindakan kriminal seperti pencurian telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan dan dengan memberikan kompensasi terhadap korban. Dalam situasi ini, pengadilan dapat memutuskan untuk menghapus tuntutan terhadap pelaku, mempertimbangkan bahwa mereka telah mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan dan menebus kesalahan yang telah dilakukan. D. Implikasi hukum dari alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan. 1. Dampak terhadap sistem hukum. Keberadaan alasan pembenar, pemaaf, penghapusan memiliki dampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, alasan pembenar dan pemaaf menciptakan ruang bagi penegak hukum untuk melakukan penilaian yang lebih manusiawi terhadap tindakan kriminal. 2. Pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap penggunaan alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan sangat bervariasi. Dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi dengan sistem hukum, dan norma sosial yang berlaku. 3. Rekomendasi. Berdasarkan analisis dampak dan pandangan masyarakat terhadap alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk perbaikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.